Romo Magnis yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh kubu Ganjar Mahfud. Kemarin Romo Magnis ini menceritakan atau membicarakan masalah nir etika. Kubu pengacara 02 langsung praktek. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Romo Magnis yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh kubu Ganjar Mahfud. Kemarin, Romo Magnis ini menceritakan atau membicarakan masalah nir etika. Kubu pengacara 02 langsung praktek. Ya, memang kemarin, Romo Magnis ini dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai seorang profesor filsafat oleh kubu 03, Ganjar Mahfud. Mengatakan bahwa menceritakan bagaimana proses seorang presiden ini kemudian harus menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada keberpihakan, apalagi menggunakan instrumen-instrumen negara, apalagi menggunakan kas negara. Itu adalah pelanggaran etika, itu nir etika. Tapi sebelumnya kita simak dulu pemaparan dari Romo Magnis berikut ini. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Nah, ada yang menarik nih, ketika Romo Magnis Suseno kemudian memaparkan apa yang disampaikan selaku saksi ahli sebagai seorang profesor filsafat, ini salah satu tim pengacara dari kubu 02, ini kemudian tertidur pula dan itu tersorot kamera dari media televisi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ini memang nir etika, tidak beretika sama sekali. Bayangkan ketika seorang profesor sekelas Romo Magnis yang memaparkan tentang pengetahuannya, kemudian tidak dianggap sama sekali, diremehkan bahkan. Ini adalah sebuah pelanggaran etika yang dipertontonkan, sengaja dipertontonkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan itu dilakukan oleh kubu 02. Meskipun pengacara yang satu ini tidak begitu terkenal, tapi kan ini menunjukkan bahwa di kubu mereka sebetulnya tidak menganggap penting sidang ini. Sama halnya dengan ketika kubu dari Anies Muhaimin kemudian memberikan saksi ahli, menghadirkan saksi ahli. Ini kan juga dilakukan hal yang sama, tapi kali ini oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Bahkan mereka sempat ditegur oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo. Di waktu yang berbeda. Di waktu yang pertama ini adalah Ketua KPU. Sempat tertidur, kemudian ditanyakan, gimana, apakah ada tambahan? Loh, Pak Hasim tidur ya? Dia bilang. Lalu ada orang-orang di belakangnya bilang, tidur kan gitu. Nah, kemudian di waktu berikutnya, ini giliran Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, melakukan hal yang sama. Juga tertidur waktu sidang dan juga ditegur oleh Hakim MK. Nah, ini menunjukkan apa? Sebetulnya dari kubu mereka ini, baik kubu termohon dan juga kubu terkait ini, kubu Prabowo Gibran, mereka sama sekali nggak menganggap sidang ini penting. Mereka sangat amat meremehkan sidang ini. Karena mereka menganggap bahwa mereka sudah di atas angin, mereka menganggap bahwa kemenangan itu mutlak dan pasti tidak mungkin gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, makanya mereka menganggap ini semua adalah sesuatu yang nggak penting. Jadi sekarang kita sebagai
warga masyarakat sebagai pembayar pajak. Masa iya pajak yang kita bayarkan yang digunakan untuk menggaji ketua KPU dan ketua Bawaslu. Yang ketua KPU ini gajinya 43 juta, sementara ketua Bawaslu 38 juta. Lalu ketika sidang mereka sangat tidak menghargai sidang dan tidur. Apa kita rela pajak kita digunakan untuk membayar mereka per bulannya? Kan nyebelin ya. Kampret emang kan. Nah, itulah yang kemudian membuat kita sebagai masyarakat pada akhirnya kan juga mereka ini kita tidak bisa menaruh kepercayaan kepada mereka. Lembaga-lembaga ini sekarang sudah tidak kredibel lagi karena mereka lebih mementingkan kepentingan golongan. Sama seperti yang disampaikan oleh Romo Magnis tadi. Bagaimana ketika seorang presiden kemudian dia boleh saja memang menunjukkan bahwa dia memihak salah satu pasangan calon. Hanya menyampaikan. Tapi ketika dia kemudian menggunakan instrumen negara, apalagi menggunakan kas negara sebagai alat untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya, dalam hal ini adalah salah satunya bantuan sosial. Itu kan menggunakan kas negara. Dan kemarin kan oleh salah satu saksi ahli di kubu Anies Mohaimin kan juga menyampaikan bansos ini sangat berpengaruh dan pengaruhnya sampai 29%. Cukup signifikan untuk mendongkrak suara dari Prabowo Gibran. Nah, itu dilakukan oleh seorang presiden menggunakan APBN, menggunakan kas negara. Lalu kemudian ketika presiden ini lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, kerabatnya, keluarganya daripada kepentingan masyarakat. Ini kan presiden sama halnya dengan pimpinan mafia, dikatakan oleh Romo Magnis kemarin. Tapi kubu Prabowo Gibran, pengacaranya nggak terima. Hotman Paris kemarin sempat mengatakan bahwa kalau misalkan memang ini dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak melakukan itu. Katanya Hotman Paris, Presiden Jokowi kan membagikan bansos ini sudah sesuai dengan prosedur, datanya juga sudah jelas. Lalu apa yang disampaikan oleh Romo Magnis? Presiden Jokowi melakukan itu atau tidak, bukan urusan saya. Yang saya sampaikan adalah ketika seorang presiden melakukan tindakan-tindakan ini, itu adalah sama seperti ketua mafia. Romo Magnis sama sekali tidak menyebutkan Presiden Jokowi, dia hanya memaparkan seorang presiden yang seharusnya dimiliki oleh seluruh warga masyarakat, seluruh warga negara Indonesia. Tapi di sini sekarang presidennya kan lebih memihak kepada salah satu pasangan calon yang di situ ada anaknya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian ketika Romo Magnis mengatakan bahwa ketika seorang presiden menggunakan kas negara, bantuan sosial ini kemudian digunakan untuk mendongkrak suara dari pasangan calon yang didukungnya, yang di situ adalah anaknya. Ini kan juga diibaratkan sebagai seorang karyawan toko yang kemudian mencuri uang toko itu untuk kepentingannya pribadi. Ini kan sama seperti itu. Nah, kalau bagi saya, ini semua sangat amat memalukan memang. Ketika seorang pemimpin melakukan segala cara demi untuk melanggengkan kekuasaannya, demi untuk pasangan calon yang diusungnya dan di situ ada anaknya. Ini adalah sebuah pelanggaran etika yang memang tidak bisa dimaafkan. Harus memang benar-benar didiskualifikasi dan pemilu ini harus diulang tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang kan kita semuanya kembalikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sikapnya nanti untuk memutuskan ini semua. Apalagi ketika besok hari Jumat tanggal 5, ini kan akan menghadirkan saksi yang cukup amat penting, yakni menteri dari Presiden Jokowi ada 4 orang dan 1 dari lembaga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau misalkan keterangan dari saksi-saksi ini semua kemudian bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi, ya kita sangat amat bersyukur. Kemungkinan besar bisa saja terjadi kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi lalu kemudian dilakukan pemilu ulang tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran karena pendaftaran Gibran ini melanggar etika, kemudian juga melanggar konstitusi. Nah, kalau misalkan memang keterangan menteri dari 4 orang menteri ini dirasa belum cukup, sudah sepatutnya MK ini juga memanggil Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan. Karena apa? Karena dalam sidang yang sudah berlangsung beberapa hari ini, nama Presiden Jokowi berulang kali disebut di dalam sidang ini. Karena apa ya? Karena memang sebagai kepala negara, beliau punya andil yang cukup besar atas kekisruan yang terjadi selama ini. Mulai dari cawe-cawenya, lalu kemudian merubah undang-undang di Mahkamah Konstitusi,
penerimaan pendaftaran Gibran di KPU, lalu kemudian pengerahan aparat TNI, Polri, seluruhnya militer, lalu kemudian aparat sipil, mulai dari kepala daerah, perangkat desa, dan kemudian intimidasi yang dilakukan, lalu kemudian pembagian bantuan sosial, itu kan semuanya jelas terlihat oleh mata kita, tapi kita tidak bisa membuktikan itu semua. Nah, ini sekarang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendorong itu semua, lalu kemudian menjadi tanggung jawab hakim dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa memutuskan seadil-adilnya supaya kita bisa mendapatkan kebenaran. Sekali lagi, saya respect apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Ini bukan masalah kemenangan, ini bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah. Ini masalah pemilu untuk masa depan kita, masa depan demokrasi kita, yang jangan sampai mengobrak-abrik semangat reformasi yang sudah kita gaungkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Segerombolan kok nggak ada etika.